Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم اعلموا رحمكم الله فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang sangat banyak, nikmat iman serta nikmat Islam dan juga nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, yang mana semua nikmat-nikmat tersebut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian juga tak lupa salawat serta salam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, ada baiknya kita sedikit perkenalan ya, karena saya baru pertama kali saya di sini. Nama saya Sidratul Muntaha, atau insyaallah sudah pada tahu. Dan saya lulusan Lipia Jakarta. Saya dari Semarang dan insyaallah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit kita membaca buku ini, berbagi ilmu ya, kita saling tanasaw bil haq, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sedikit kita akan sebelum kita membahas kitab yang satu ini, perlu diketahui ayyuhal ikhwah, ada baiknya kita itu mengetahui tentang kitab ini dulu, siapa pengarangnya ya. Yang pertama, jelas kitab ini judulnya Kun Salafiyan 'alal Jadah. Jadilah salafi 'alal jadah. Jadah itu artinya benar-benar. Nah itu. Ya diistilahkan apalah, terserah terjemahannya bagaimana. Yang penting antum tahu perkataan seperti itu ya. Jadilah salafi yang benar-benar salafi, tidak setengah-setengah ya. Kemudian kitab ini ditulis oleh Fadilatul Al-Ustadz Ad-Doktor Abdussalam Ibn Salim As-Suhaimi. Beliau adalah Ustadz Bikismil Fiqh bi Kuliyatis Syariah bil Jami'ah Al-Islamiyah. Jadi beliau itu adalah seorang doktor atau profesor, bahkan ya profesor, karena Ustadz itu artinya profesor Pak. Indonesia aja yang salah ya. Ustadz itu sopowe sing ngajar jenenge Ustadz. Padahal Ustadz itu dalam bahasa Arab itu adalah profesor. Iki Ustadz Al-Ustadz, ini profesor Pak, bukan orang sembarangan Ustadz ya. Kita kan pokoknya ngajar Ustadz. Padahal Ustadz itu artinya profesor. Jadi di sini pengarangnya beliau adalah penulis buku ini Fadilatul Ustadz Ad-Doktor, Profesor Doktor. Oh, Masya Allah kan. Abdussalam Ibn Salim As-Suhaimi, hafidhahullah ta'ala. Beliau adalah seorang profesor pengajar ya dalam kuliah syariah di Jami'ah Islamiyah. Kemudian ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Satu lagi yang ingin saya tekankan sebelum kita membaca buku ini, ya kita membaca, bukan saya menambah-nambahi sesuatu yang baru, tidak Pak. Kita modelnya kita membaca bareng-bareng, kita nuntut ilmu bareng-bareng di sini. Tapi sebelum kita membaca buku ini Pak, setiap diri kita harusnya sudah mempersiapkan pena dan buku catatan. Mengapa seperti itu ayyuhal ikhwah? Mengapa pena dan menulis itu penting? Ini adalah adabnya para ulama. Para ulama, mereka sebelum jadi ulama, mereka membawa pena dan membawa alat tulis dan kertas untuk menulis. Apa tujuannya? Lihat di dalam peribahasa yang bahasa Arab, al-amsal Arab. Para ulama mengatakan al-ilmu saydun. Yang namanya ilmu itu adalah seperti buruan ya, wal kitabatu qayyiduhu, sedangkan nulis itu adalah ikatannya ya. Maka dari itu ketika kita sudah mendapatkan ilmu buruan, kita harus ikat dengan apa? Nulis.
nulis memang betul, nulis itu kita tujuannya salah satunya adalah nanti nek lali ilmu ini kita bisa buka lagi. Tapi sebenarnya itu tuh jarang. Saya yakin Pak, bahkan diri saya ikut kajian nulis baru atau dibuka. Jelas itu ya, karena saya sendiri seperti itu. Tapi bukan itu tujuannya. Kata para ulama, qayyid quyudaka bil hablil wathiq. Maka ikatlah buruanmu dengan ikatan yang kuat. Kita nulis tujuannya itu untuk mengikat ilmu, bukan untuk sekedar nanti dibaca lagi. Tidak, kadang kita malah moco lagi. Tetapi tujuan kita itu ilmu itu diikat dengan cara nulis. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, Al-Imam Syafi'i beliau itu nulis walaupun tidak pakai pena, walaupun tidak pakai kertas. Beliau nulisnya itu pakai apa? Tangan. Anda mesti pernah dengar ceritanya Imam Syafi'i. Beliau mendengarkan di muhadharahnya Imam Malik, kemudian beliau nulisnya pakai ludah main-main gitu. Tapi nulis ini Pak, ya nulis. Nih kita kan nulis sopo nih kita ono ya. Tapi Imam Malik, Imam Syafi'i nulis. Ya, itu nulis tujuannya apa? Untuk menguatkan hafalan kita. Sehingga ketika kita nulis faedah dari para ustadz yang kita dapatkan, kita tulis itu lebih mengena di hati ketimbang kalau nggak ditulis. Kalau nggak ditulis terus ngurung tok, habis itu selesai kajian, mau apa ya? Ustadz ngomong apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi saya menyarankan kepada rekan-rekan di sini di Kendal ini, ya, apapun yang kira-kira ada faedah yang bermanfaat kita tulis. Oh, Ustadz mau ngomong kayak gini, faedahnya begini, kita tulis. Bahkan saya terkadang itu di buku ini penuh dengan coretan, Pak. Kalau antum melihat di sini, ini karena memang kadang-kadang saya nulis sesuatu, nambahan ada faedah apa. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya ketika membaca buku, maka kita mulai dari muqaddimah. Dan itu adalah yang paling baik menurut saya. Kenapa? Karena isi dari buku tersebut atau cara membaca buku tersebut itu ada di muqaddimah. Para ulama, muqaddimah itu bukan sekedar bukan sekedar ucapan-ucapan tidak ada faedahnya, enggak. Tapi di dalam kitab-kitab para ulama itu mereka muqaddimahnya adalah apa yang ditulis di buku ini, isinya apa, cara membacanya bagaimana, cara menggunakan buku ini itu bagaimana. Saya pelajari itu ketika saya di Al-Irsyad. Ada beberapa buku-buku yang memang harus dibaca muqaddimahnya. Kalau nggak dibaca kita nggak bisa baca isinya. Itu ada seperti itu ya, karena setiap penulis itu punya teknik penulisan sendiri. Oh, saya mengambil ini dari gini. Kenapa saya menulis seperti karena begini? Itu semua diungkapkan di dalam muqaddimah. Maka wajib kita membaca muqaddimah buku ini. Ya, saya biasanya setiap mau membaca buku, saya biasanya membaca muqaddimah, Pak. Tapi qadarullah, kecuali buku ini, saya ketika membaca buku ini dulu langsung ke bab 1. Jadi nggak baca muqaddimah. Jadi sekarang ini kita akan baca muqaddimah, dan ini pertama kali saya juga membaca muqaddimah beliau ya di buku ini. Ini bareng-bareng pertama. Dan kita mulai dari muqaddimah dulu ayyuhal ikhwah. Kita langsung muqaddimahnya penulis sendiri, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi. Ini muqaddimahnya banyak banget, tapi kita baca yang muqaddimahnya beliau aja. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Perhatikan ayyuhal ikhwah, ini adalah khutbatul hajah. Muqaddimah ini namanya adalah khutbatul hajah. Sebuah muqaddimah yang mana Rasulullah SAW sering menggunakan ini, Pak, dalam beberapa rangkaian khutbah dan lain-lain. Rasulullah menggunakan khutbatul hajah. Ketika menikahkan juga menggunakan khutbatul hajah. Ini sunnah, Pak. Artinya sunnahnya kayak gini. Antum kalau misalnya mau khutbah Jumat, ya sunnahnya baca ini.
Antum mau misalnya ngisi kajian, sunnahnya baca ini. Walaupun cuma 1 ayat atau berapa ayat, baca. Ini adalah sunnah. Panjang memang, tapi ini sunnahnya seperti itu. Saya pernah menegur beberapa, ada satu orang, dia khutbah ininya pakai bahasa Indonesia, Pak. Innalhamdulillah, bukan alhamdulillah bahasa Arab, ini innalhamdulillah tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sesungguhnya pujian hanya untuk Allah, kita memuji Allah begini-begini. Tak tarik loh, Anda ini kok pakai bahasa Indonesia, kenapa? Saya bilang, oh saya pernah lihat Ustadz Fulan pakai bahasa Indonesia. Lah apa itu sunnah? Enggak, sunnahnya bahasa Arab. Ustadz pakai bahasa Arab semuanya, itu entah Ustadz siapa itu pakai bahasa Indonesia. Insya Allah orang-orang juga sudah paham kalau misalnya itu khutbatul hajah. Kemudian setelah khutbatul hajah, mereka mengatakan, atau para ulama dan juga Nabi SAW mengatakan amma ba'du. Adapun setelahnya, itu istilah apa artinya seperti itu ya. Ini merupakan pergantian tema. Oh tadi khutbatul hajah selesai, mukadimah selesai, setelah itu baru mau nyampaikan apa. Beliau di sini mengatakan, Al-Ustaz Abdul Salam mengatakan, faqad ba'asallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan linnas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi manusia. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka," dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada kita ayyuhal ikhwah, itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena kalau tidak diutus Nabi, berarti kita masih dalam kesesatan. Maka Allah kirimkan kepada kita seorang Nabi supaya apa? Menunjuki kita jalan yang benar. Wa ja'ala ummatahu ummatan wasata. Perhatikan ayyuhal ikhwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai umat yang tengah-tengah. Apa maksudnya umat yang tengah-tengah? Insya Allah kita akan jabarkan lebih lagi di bab yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan begitulah kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Litakunu syuhada 'alan nas," supaya kalian itu semua menjadi saksi untuk manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan rasul kalian juga menjadi saksi bagi kalian. Perhatikan ayyuhal ikhwah ayat ini. Artinya apa? Udulan la yamiluna 'anil haqqi la ila huluwin wa la ila jafa'in. Yang dimaksud dengan ummatan wasata itu adalah umat yang adil tengah-tengah. Umat-umat yang terpercaya, yang mana dia ini nggak miring dari kebenaran, tidak juga ke arah hulu, dan juga tidak ke arah hulu. Antum tahu nggak artinya hulu? Hulu itu berlebih-lebihan. Umat yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak berkurang-kurangan, ya. Bal yatawassatuna wa ya'tadilun, akan tetapi tengah-tengah, dan mereka ini adil di tengah-tengah. Antum perhatikan ayat ini ayat ikhwah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Siapakah yang dimaksud dengan kum di sini? Dan kami jadikan kalian umat yang tengah-tengah. Siapa yang dimaksud umat di sini ayo ikhwah? Kita semua? Enggak, para sahabat, Pak. Ini Allah berbicara kepada para sahabat. Ya. Allah di sini itu sedang berbicara kepada para sahabat. Wahai para sahabat, kami jadikan kalian itu adalah umat yang tengah-tengah, bukan kita. Ya. Karena ada dai, Pak, dai itu kayak membanggakan umat Islam. Umat Islam ini umat yang tengah-tengah. Apa dalilnya ini? Enggak, Pak, salah, Pak. Ini sedang berbicara kepada para sahabat. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat wasat itu siapa? Ya kalian para sahabat, bukan kita. Ketika kita mengikuti sahabat, maka kita menjadi umat yang wasat. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala ketika ayat ini turun bicaranya sama para sahabat. Maka yang dipuji di ayat ini adalah para sahabat, bukan kita. Kalau kita mengikuti para sahabat, baru kita akan disifati sebagai nama mereka, yaitu umat wasata. Iddinul Islam
qad naha 'anil ghuluwi wal jafai. Karena agama Islam itu melarang yang namanya berlebih-lebihan ataupun berkurang-kurangan. Itu tidak boleh. Semuanya harus tengah-tengah, ya, tidak berlebih-lebihan juga tidak berkurang-kurangan. Wa amara bitawassut wal i'tidal fil umuri kulliha. Dan agama Islam menganjurkan kita untuk selalu berada di tengah-tengah. Tawassut, berada di tengah-tengah, i'tidal, benar-benar adil, ya. Benar berada di tengah-tengah di setiap perkara. Wa inna min abrazi simati hadzal din al-adlu wal insaf. Dan yang merupakan tanda atau apa istilahnya, ya, sesuatu yang diunggulkan di agama Islam ini apa toh? Al-adlu wal insaf, keadilan. Agama Islam ini agama yang adil. Agama Islam ini berada di tengah-tengah. Dia itu nggak keras banget, dan Islam itu juga tidak lembek banget, tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah agama Islam ini agama yang lemah lembut, saya katakan tidak. Apakah agama ini agama Islam agama yang keras? Tidak juga. Islam berada di tengah-tengah. Artinya apa? Ada di satu titik mengharuskan Islam itu keras. Contohnya apa? Hukuman orang yang zina, dirajam sampai mati. Ada satu titik Islam itu juga lemah lembut. Artinya apa? Tengah-tengah, Pak. Islam tidak lembut terus, Islam juga tidak keras terus, tapi berada di tengah-tengah. Dan inilah keunggulan agama Islam. Ya, dia itu berada di tengah-tengah, tidak berlebihan juga tidak berkurang-kurangan. Wa adamul zulmi, dan juga tidak ada kezaliman di sana. Tidak ada satupun di dalam agama Islam hukumnya itu menzalimi seseorang, tidak ada. Wal hukmu bil qistasil mustaqim, dan hukum yang lurus. Terus selanjutnya, ayo ikhwah, di sini Syekh mengatakan, wa inna khaira man yumathilu al-wasatiyah fil aqwali wal a'mali wal mu'taqadat. Dan kata beliau, sesungguhnya yang paling bisa mencerminkan, ya, yang bisa menjadi panutan bagaimana agama Islam ini adalah agama yang wasatiyah di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, bahkan di dalam al-mu'taqadat, di dalam masalah akidah. Al-wasatiyah allati ja'a bil Islam. Bisa katanya sini yang dimaksud wasatiyah di sini, keadilan di sini adalah keadilan menurut Islam, Pak. Bukan keadilan menurut orang Barat, keadilan menurut orang Indonesia, beda, Pak, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah keadilan menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala. Khairu man yumatsiluha hum ahlus sunnah. Maka sebaik-baiknya orang yang mencerminkan hal tersebut itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan insyaallah kita akan belajar siapa mereka ahlus sunnah wal jamaah. Alladzina tamassalul Islam fi jami' umurihim iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka ini mencerminkan Islam, benar-benar mencerminkan Islam. Kalau pengen dilihat agama Islam ini yang kayak gimana, maka lihatlah para sahabat. Lihatlah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mencerminkan Islam secara sempurna. Oh, seperti ini. Kenapa? Iktidaan bin Nabi. Karena mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khulafa'uhu ar-rasyidin. Dan siapa lagi? Yaitu khulafa ar-rasyidin. Ya, mereka yang mencerminkan bagaimana Islam itu wasatiyah. Mereka yang mencerminkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Bukan Saudi, Pak. Ya, jadi kadang-kadang kan kita sering disebutkan, loh, di Saudi begini Ustaz. Katanya Islam itu begini, Ustaz. Kok di Saudi ada kayak gini? Nah, kan kadang-kadang begitu, Pak, ya. Kita kalau misalnya lagi lagi ngomong sesuatu, loh, saya lihat di Saudi aja ada begini, kok kenapa kita umat Islam di Indonesia kok malah seperti itu? Wah, saya katakan, perhatikan bahwasanya cerminan utama kita, panutan kita bukan Saudi, ya. Cerminan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mereka adalah para sahabat. Itu, ya, adalah panutan kita semua. Ittiba'an lil kitab wasunnah, yang mana mereka para khulafaur rasyidin itu mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah wifqa fahmi salafil ummah, yang mana sesuai dengan pemahaman salaf. Salafil ummah di sini maksudnya adalah salaf.
Perhatikan ayo ikhwah, di sini Pak Dokter ya, pengarang buku ini akan nanti selalu menekankan tentang fahmus salaf, pemahaman para salaf, bahwasanya Al-Quran dan hadis itu enggak cukup. Al-Quran dan hadis sebagai sumber agama Islam itu enggak cukup. Harus ada satu lagi, yaitu apa? Fahmus salaf, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tanpa itu maka kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Ya. Saya sering membandingkan dengan kelompok-kelompok lain. Contohnya apa? Contohnya misalnya ya, Syiah sudah yang kita sepakati kafir, Syiah kafir. Syiah itu mereka juga memakai Al-Quran, Pak, memakai Al-Quran, memakai hadis. Ya. Tetapi pakai pemahamannya siapa? Pakai pemahamannya imamnya mereka sendiri, makanya sesat, Pak. Contoh yang lain, para teroris lah yang ngebom sana ngebom sini, mereka dalilnya pakai Al-Quran, Pak. Ya, mereka itu ngebom sana ngebom sini menggunakan Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka pakai pemahamannya siapa? Ya, pemahamannya mereka sendiri, bukan pemahamannya para sahabat. Maka selalu di buku ini akan ditekankan fahmus salaf, pemahaman para salaf untuk memahami Alkitab, memahami Al-Quran dan juga memahami hadis. Fahum awlan nas dukhulan fi hadhil wasatiyah, ya. Maka mereka adalah orang yang paling utama masuk ke dalam kategori wasatiyah. Umat yang wasat itu mereka, para Ahlussunnah wal Jamaah. Wa inna kulla ma'nan min ma'anil wasatiyah sabata li hadhil ummah. Bahkan makna tentang wasatiyah itu sangat cocok sekali kepada mereka, yaitu para sahabat, para Ahlussunnah wal Jamaah. Fa Ahlussunnah wal Jamaah minhul haddul awfar wan nasbul a'la. Maka Ahlussunnah wal Jamaah terhadap wasatiyah ini, Pak, itu punya bagian yang sangat besar dan punya bagian yang paling tinggi, al-a'la, di dalam masalah al-wasatiyah. Ketika kita membahas, oh, agama Islam ini agama yang wasat, ya. Makanya ada buku namanya Akidah Wasatiyah, akidah orang-orang yang tengah-tengah, akidah orang-orang yang tidak berlebihan, juga tidak berkurang-kurangan, tidak terlalu lembek, juga tidak terlalu keras. Nah, ini akidahnya wasatiyah. Siapa yang menjadi panutan kita? Contohnya ya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah? Ringkasnya mereka adalah para sahabat, para sahabat Nabi SAW dan yang berada di atas jalannya mereka. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwah, wa ma dzaka illa li'annahum al-unnudaj al-amsal lil ummati allati ja'alaha Allah ummatan wasata. Kata beliau, dan itu tidak terjadi kecuali karena mereka, yaitu para sahabat, adalah tauladan, suri tauladan, contoh yang baik, yang paling tinggi. Untuk siapa? Untuk al-ummah allati ja'alaha Allah ummatan wasata, untuk umat-umat yang lain. Para sahabat itu adalah contoh bagi umat-umat yang lain, kata beliau dalam buku ini. Wa akhbaru annaha khairu ummah wa akhbaru annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya para sahabat itu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Di dalam ayat Al-Qur'an ini mungkin nggak disebutkan di awal-awal ya. Nanti di buku di bab lain akan disebutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dalam surat Al-Imran kalau nggak salah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalian adalah umat yang terbaik, khairu ummatin. Maka saya ketika membahas ayat ini saya katakan kuntum khairu ummatin. Ini Allah berbicara kepada siapa? Kepada para sahabat, bukan kepada kita, Pak. Karena sekali lagi ada yang ngomong kayak gitu. Dan saya pernah mengetahui ketika saya lagi ikut kajian, ada yang ngomong itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini kita semua, kita adalah umat yang terbaik. Enggak, Pak, Anda salah, Pak. Ketika ayat itu turun, Allah ngomong kepada para sahabat, bukan kepada kita, ya. Makanya dikatakan kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Siapa yang di situ? Ya para sahabat. Itu humut ta'ifah al-wahidah allati haqqaqat al-mutabah al-mahdhah li kitabillahi ta'ala. Karena mereka, para sahabat, adalah ta'ifah, kelompok satu-satunya al-wahidah
yang haqqaqal mutaba'ah al-mahdah, yang benar-benar mereka itu, haqqaqat itu bahasanya apa ya? Bisa kita bilang yang benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW, mempraktekkan ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW dan mengikuti kitabillah wa sunnata rasulihi bi khilafi ghairihim min firaqin wa tawaifil ummah, dibanding dengan kelompok-kelompok yang lain, Pak. Kelompok yang lain dari firqah-firqah selain para sahabat, yang tidak mengikuti para sahabat selain Ahlussunnah wal Jamaah, fa innahum ma min firqatin wala ta'ifatin illa walaha minal aqwal wal i'tiqadat ma yukhalifu kitaballah wa sunnata rasulih. Kata beliau, tidak ada satu firqah pun, firqah sesat ya, yang melenceng dari Islam, yang melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali ada salah satu perkataannya atau keyakinannya yang dia ini nyempal dari Islam, atau menghilafi kitab Allah, atau menghilafi sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pasti ada, Pak. Bahkan nanti dijelaskan sama Syekh, setiap firqah itu menamakan dirinya sesuai dengan bid'ahnya masing-masing. Nah, nanti itu akan dijelaskan di dalam buku ini. Insyaallah, ini cuma sekedar mukadimah. Jadi kita baca secara cepat aja, tidak masalah. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwah, lidzalika kana ahlus sunnah khairu firaqi hadhil ummah. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok yang terbaik dari umat ini. Wa awsatu tawaifiha fahum at-taifah al-mansurah wa hum firqah an-najiyah. Dan mereka yang paling tengah ya dalam masalah pemahaman, dalam masalah yang lain-lain. Sehingga mereka itulah yang disebut dengan at-taifah al-mansurah. Ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan membaca tentang apa itu Taifah al-Mansurah dan apa itu al-Firqah an-Najiyah yang disebutkan di dalam buku ini. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah atau yang disebut dengan Taifah al-Mansurah atau al-Firqah an-Najiyah, wasatan fin nihal kama anna millatal Islam wasatun fil milal. Mereka adalah kelompok yang tengah-tengah. Wasatun fil nihal, kelompok yang tengah-tengah, Pak. Nihal itu dikatakan nihlah, ya kelompok yang tengah-tengah. Sebagaimana Islam itu adalah agama al-milah, ya milah itu artinya agama, milal di sini jamak dari milah, itu artinya agama yang tengah-tengah. Itu Islam, Pak, agama yang tengah-tengah. Jadi kalau kita simpulkan, Ahlussunnah wal Jamaah itu diantara kelompok lain itulah yang paling tengah. Tidak berlebih-lebihan, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Sebagaimana Islam adalah agama yang berada di tengah-tengah juga di antara agama-agama yang lain. Entah itu agama Kristen, Buddha, Hindu, siapapun, kalau misalnya dibandingkan, ya Islam itu paling tengah, Pak. Ya, Islam itu berada di tengah-tengah. Dia tidak terlalu keras dan dia juga tidak terlalu lembek. Semua hukumnya adalah adil. Itu adalah Islam. Kemudian selanjutnya, ini tadi perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai di situ. Wa minal ma'lum anna ahlas sunnah wal jamaah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah diketahui bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa itu? Mereka adalah para sahabat Nabi. Secara global para sahabat Nabi semuanya mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa humut tabi'una lahum bi ihsan. Dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat juga dengan ihsan. Wa hum man sara ala manhajihim. Dan orang-orang yang di atas manhajnya para sahabat. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kalau kita lihat siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah, pertama Ahlussunnah wal Jamaah jelas sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti sahabat Nabi dengan ihsan, dengan baik. Kemudian siapa lagi? Orang yang berjalan di atas manhajnya mereka, para sahabat. Wasalaka tariqatuhum tariqatahum ila yaumil qiyamah. Dan kemudian yaumiddin. Wasalaka tariqatahum ila yaumiddin, dan yang berjalan di atas metodenya mereka, cara beragama mereka, yaitu para sahabat sampai nanti pada hari kiamat. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Walam yatasamma Ahlussunnati wal Jamaah bihadzal ism, Ahlussunnah wal Jamaah, illa ba'da ma dhaharat al bid'ah. Ini penting juga ya. Salah satu yang disampaikan beliau nanti
di dalam buku ini bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menamakan diri mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali setelah keluar kelompok bid'ah. Dulu nggak ada Pak, zaman Nabi Muhammad SAW kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada. Ya semuanya sahabat Islam begitu, ya kan? Begitu Rasulullah SAW meninggal, kemudian muncul kelompok sempalan Islam pertama yang bernama Khawarij, ya. Kelompok Khawarij itu kelompok sesat pertama, firqah sesat pertama dalam Islam. Pada waktu zamannya Ali bin Abi Thalib keluar, maka mereka orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat ingin membedakan diri mereka dengan kelompok ini. Caranya bagaimana? Dengan menamai yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukanlah bid'ah. Kenapa? Ada dalilnya. Dan kita akan insyaallah akan belajar kenapa penamaan itu bukan bid'ah, ya. Karena memang ada dalilnya. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, wa ta'addadat firaqud dhalalah, dan kemudian muncul banyaknya firqah-firqah sesat yang lain. Wa akhadha kullun yad'u ila bid'atihi wa hawahu ma'antisabihim fi dhahir ila Islam. Nah, ini masalahnya, Pak. Beliau di sini mengumumkan masalahnya. Mereka para firqah-firqah sesat yang berada pada zaman itu, bahkan pada zaman sahabat, mereka itu mulai mendakwahkan bid'ahnya. Sudah tahu bid'ah ini, tapi mereka mulai mendakwahkan bid'ahnya. Bahkan mereka mengatakan dirinya Islam. Oh, saya Islam, tapi punya bid'ah seperti ini. Maka di situ para sahabat mengambil sebuah jalan, atau para ahlu sunnah di situ mengambil jalan, kita harus menamakan diri kita supaya berbeda dari dia, karena dia punya bid'ah. Ya. Waktu itu bid'ahnya orang Khawarij, mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Maka kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menamakan diri mereka Ahlus Sunnah untuk membedakan mereka. Min huna kana la budda li ahli al-haqqi ay yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf fil aqidah. Maka dari sini beliau mengatakan seorang yang berada di atas kebenaran harus diketahui dengan sebuah nama, ya. Harus diketahui dengan sebuah nama. Supaya apa? Supaya membedakan dari orang-orang ahlul bid'ah dan yang menyeleweng di dalam masalah akidah. Harus beda, Pak. Oh, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti insya Allah kita akan membahas secara terperinci lagi ini. Jadi yang saya katakan mukadimah ini sebenarnya cuman kayak ringkasan-ringkasan yang ada di kita akan bahas. Mengapa kok kita perlu katanya kok kayak keras banget ya? Maksudnya kita harus menamakan diri kita Salafi. Maksudnya kita harus menamakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, tapi kapan? Nanti dibahas di buku ini, ya. Jangan tergesa-gesa, insya Allah ada, ya. Kapan kita harus menamakan diri kita seperti ini? Kapan seperti ini? Enggak selalu, enggak setiap waktu, tidak. Tapi ada waktu-waktu tertentu. Di sini para ulama, mereka memang membenarkan nama seperti itu. Seperti ada mereka menamakan diri mereka Al-Athari, As-Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain-lain. Itu ada waktu-waktunya. Fadhaharat hina idin asma'uhum asyar'iyyah al-mustamaddah minan nusus asyar'iyyah. Maka kemudian muncul nama-nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nama-nama mereka ini syar'i, Pak, bukan nama yang bid'ah, sebuah penamaan yang ada dalilnya. Dikatakan di sini al-mustamaddah minan nusus asyar'iyyah, yang diambil dari nas-nas syar'i. Sedangkan kelompok-kelompok lain, Pak, menamakan kelompok mereka dengan bid'ahnya mereka, dan antum insya Allah bisa nyebut. Saya nggak berani nyebut di sini, ya. Silahkan antum sebutkan kelompok sesat, pasti mereka menamakan kelompok mereka dengan amalan unggulan mereka yang sebenarnya itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan selalu seperti itu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah menamakan kelompoknya, ya, itu ada dalilnya. Contoh apa? Lihat di sini dia menyebutkan pertama namanya adalah Ahlus Sunnah. Kedua namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketiga namanya Al-Firqah An-Najiyah. Kemudian namanya Al-Ta'ifah Al-Mansurah. Kemudian namanya Ahlul Hadis wal Asar. Itu sedikit dari nama-nama Ahlus Sunnah. Semuanya ada dalilnya. Misalnya Ahlul Hadis, Ahlul Asar, apa dalilnya? Ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalilnya apa? Ini. Ada dalilnya. Jadi bukan sebuah perkara yang bid'ah. Walakin lamma tasammat ba'du tawaif al-mubtadiyah bi ahli sunnah
wa hum laisu ala mu'taqidi ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika sebagian kelompok ahlul bid'ah di sini itu menamakan dirinya ahlus sunnah, perhatikan. Jadi pada zaman para sahabat, bahkan setelah para sahabat ya, setelah sahabat, para tabi'in dan lain-lain, itu ada kelompok-kelompok sesat menamakan diri mereka ahlus sunnah, Pak. Oh, saya ahlus sunnah wal jamaah, seperti itu ya. Mereka menamakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, padahal mereka punya bid'ah tertentu. Di dalam masalah apa? Fi ala mu'taqidi ahlus sunnah wal jamaah min huna tasamma ahlus sunnah wal jamaah bis salafiyin. Maka kemudian ya, supaya nggak rancu, karena ya orang ahlul bid'ah juga menamakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang asli pada waktu itu menamakan diri mereka as-salafiyin. Dalilnya apa? Insya Allah ada. Kenapa mereka menamakan as-salafiyin? Wa atlaqu ala da'watim ad-da'wah as-salafiyah. Kemudian mereka menamakan dakwah mereka adalah dakwah salaf, as-salafiyah. Faqayyadu ittiba'al kitab wa sunnah bifahmi salafus salih minas sahabah wat tabi'in. Maka kemudian mereka mengikat ya, dakwahnya mereka bukan dakwah sembarangan, Pak. Dakwah yang as-salafiyah. Maksudnya apa salafiyah? Mengikuti para sahabat. Mengikuti pemahaman para sahabat ya. Maka di sini mengatakan mereka qayyadu, mengikat, mengikuti Alkitab, Al-Quran dan hadis itu dengan apa? Bifahmi salaf, dengan pemahaman para salafus saleh minas sahabah wa tabi'in, dari para sahabat dan para tabi'in, yaitu muridnya para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsan mimman urifa bitamasuki bisunnah wal imamah fiha. Dan juga kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dan juga diketahui bahwasanya orang ini orang yang selalu berpegang teguh kepada sunnah. Wajtinabil bid'ah wa tahdhiri minha, dan juga menjauhi bid'ah dan juga mentahdir, memperingatkan umat terhadapnya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kajian kita ini termasuk kajian yang berat, Pak. Beratnya itu minta kajian manhaj itu berat, karena manhaj itu inti dari Islam ini. Ya. Kalau misalnya kita ini belajar ini benar-benar nanti sampai di akhir, sampai kitabnya habis, itu yang kita pelajari itu bakal ngemplang sana sini apa ya, Pak? Ya. Yang kita pelajari itu nabrak sana nabrak sini, setiap bahasa nabrak. Nah, memang seperti itu. Ya. Seakan-akan kita itu di tengah, sekitar kita musuh kabeh. Nah, gitu. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman seperti itu. Tapi kita wasat. Kita berada di tengah. Kita memang benar, semua ada dalilnya. Semua yang saya katakan ini nggak sekedar ngomong, ya. Dan yang di sini pun Syekh Abduktur di sini pun penulisnya nggak sekedar nulis, tapi memberikan dalil. Ini dalilnya. Para sahabat begini pemahamannya, ya. Siap-siap kita tuh harus berpegang teguh karena memang berat. Dan seperti itu. Karena manhaj saya kemarin ditanya, Ustaz, manhaj itu apa? Dan apa bedanya dengan akidah? Mana dulu yang dipelajari? Saya katakan manhaj itu adalah thariqah, metode. Antum silahkan belajar akidah sama ustadz siapapun, belajar fikih sama siapapun, tetapi tetap menggunakan manhaj salaf. Ya. Mau belajar fikih sama ustadz ini, tapi ada manhaj salaf. Karena manhaj itu metode, bukan pelajaran, tapi metode. Oh, metode fikih itu seperti ini. Metodenya fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Metode akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Metode belajar, metode memahami, itulah manhaj. Makanya mungkin ada akidah-akidah yang lain, tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Mungkin ada juga fikih-fikih yang lain, tapi fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini, ya. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak berlembek-lembek, tidak berkurang-kurangan. Selanjutnya ayyuhal ikhwah, waqad amara Allahu bittiba'i sahabah wa ittifa'i atharihim wa suluki manhajihim. Qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat dan mengikuti jalannya para sahabat dan mengikuti juga jalannya manhaj metode mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wattabi' man anaba ilayya, dan ikutilah jalan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Siapa itu? Yaitu para sahabat, ya, karena mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ini udah ada enggak? Oh, nah ini kita berhenti ya. Baik. Baik, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Maka setiap sahabat itu selalu kembali kepada Allah, ya. Munib itu artinya kembali kepada Allah. Fayajibu ittiba' sabili. Maka wajib untuk mengikuti jalannya mereka. Wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Sedangkan perkataannya para sahabat, kemudian keyakinannya, imannya mereka, cara mereka beriman, i'tiqadat, akidah-akidahnya mereka, itu merupakan jalan terbesarnya mereka. Wa dalil ala annahum munibuna ila Allah anna allaha qad hadahum wa qad qala wa yahdi ilaihi man yunib. Asyura salah satu asyarah. Kemudian perhatikan ayyuhal ikhwah, dan mengapa disebutkan di sini adalah sahabat itu orang yang kembali kepada Allah? Dalilnya apa? Lihat di sini beliau memberikan sebuah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada para sahabat. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-13, wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, yaitu para sahabat. Baik, kita cukupkan ya, karena sudah adzan. Kita cukupkan di sini pertemuan kita. Insyaallah kita akan teruskan lagi ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan itu semua dari saya, apabila ada kelebihan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.